sebagai penghuni surga. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap panitia acara Harlah JHI ke-25 yang semoga selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Tak terlupakan kepada para hadirin dan hadirat, sahabat dai dan daiyah, bro-bro semuanya yang saya banggakan, semoga Allah muliakan. Sahabat dai dan daiyah yang berbahagia, kita saksikan bahwa angin masih bertiup dengan kencangnya, matahari masih menerangi bumi dengan sinarnya, air laut masih bergoyang dengan ombaknya. Tetapi ada seorang makhluk hidup yang sedang murung dengan segala kesalahan dan dosa-dosanya. Ya, dialah manusia. Bila mentari mampu memberikan kehangatan dengan sinarnya, mampu memberikan nuansa keindahan dengan sunsetnya, maka di sini Al-Fakir akan berusaha untuk mampu mengajak pemaksiat untuk bersemangat dan bertaubat. Dengan pidato yang insya Allah akan saya sampaikan dengan mengusung tema segera bertaubat selagi kuat sebelum sekarang, dengan landasan Al-Quranul Karim surah At-Tahrim ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayat sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maksud dari penafsiran ayat tersebut sudah dijelaskan oleh seorang ulama ahli tafsir yang bernama Imam Ibnu Katsir. Di dalam karangannya kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertaubat dengan sebenar-benarnya lagi pasti. Maka akan terhapuslah semua kesalahan yang terdahulu, dan taubat yang sebenarnya akan merapikan diri pelakunya dan menyegarkannya kembali, serta akan menjadikan benteng baginya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dinilai rendah. Sahabat dai dan daiyah yang berbahagia, yang pertama, apa itu taubat? Karena apa kita harus bertaubat? Dan jika kita bertaubat, kita akan mendapatkan keuntungan seperti apa? Yang pertama, taubat. Taubat berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim masdar, berasal dari kata taba yatubu taubat, yang berarti rujuk ataupun kembali. Sedangkan menurut istilah para alim ulama, di antaranya menurut Abu Bakri Al-Makki bin Muhammad Syafa'at-Dimyati, beliau mengatakan taubat adalah kembali dari jalan yang buruk menuju yang baik dalam pandangan syar'i. Lalu karena apakah kita bertaubat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap manusia pasti banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang sering bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2687. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, dosa itu harus dibakar, entah itu dengan rasa sakitnya penyesalan di dunia ini ataukah dengan rasa panasnya api neraka di akhirat kelak. Sahabat dai dan daiyah yang berbahagia, terkadang bila kita bertaubat lalu mengulangi lagi kesalahan yang sudah kita taubati, hal tersebut
akan membuat diri kita merasa bersalah dengan penuh penyesalan. Kita akan merasa mempermainkan taubat dan berusaha untuk menghindarinya. Namun jika kita tahu andaikan taubat kita tidak akan bertahan lama, apakah pantas bagi kita untuk tidak bertaubat saja? Patutkah bagi kita bila kita menuruti kata hati? Bila hati kita berkata, untuk apa sih bertaubat? Toh mungkin tidak akan bertahan lama juga. Paling nanti jika sudah bertaubat kembali bermaksiat dan seterusnya. Apa enggak nanti aja pas ada waktu kesempatan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh? Nah, keraguan semacam ini memang lumrah bila terjadi. Sebab para alim ulama memang mengisyaratkan bahwa bertaubat haruslah bersungguh-sungguh. Imam Al-Ghazali memberikan komentar di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Beliau berkata, apabila seseorang meninggalkan dosa sementara di dalam hati masih ada keinginan untuk mengulanginya kembali, ataupun tidak berkeinginan tetapi muncul keraguan apakah dia akan benar-benar berhenti dari kesalahannya ataukah tidak, maka sebenarnya orang tersebut hanya menghindari dosa, bukan sedang bertaubat. Karena pada hakikatnya bertaubat berarti tidak mengulangi kembali kesalahan yang pernah dilakukan. Imam Al-Ghazali kembali mengatakan, apabila seseorang berkata, aku belum siap untuk bertaubat sebab aku tahu bahwa diriku pasti akan mengulanginya kembali, dan aku pun tidak mampu untuk bersungguh-sungguh dalam bertaubat, sehingga tidak ada faedahnya bila aku bertaubat. Maka ketahuilah bahwa sahabat-sahabat sekalian, bahwasanya hal tersebut merupakan tipu muslihat dari setan. Imam Al-Ghazali menjelaskan terkait orang yang bertaubat, apakah dia akan mampu konsisten ataupun tidaknya, berada di antara dua keuntungan. Keuntungan yang pertama, apabila ia mampu untuk konsisten, maka ia akan memperoleh keuntungan tidak memiliki dosa sama sekali. Sebab ia telah meminta ampun daripada dosa yang pernah ia lakukan dan tidak melakukan kembali daripada dosa yang pernah ia lakukan. Keuntungan yang kedua, apabila memang ia tidak mampu untuk konsisten, maka ia akan memperoleh keuntungan terhapusnya dosa yang telah ditaubati. Maka sahabat dai dan daiyah yang berbahagia, coba kita bandingkan, apabila ia tidak jadi bertaubat karena kekhawatiran yang belum tentu terjadi, justru ia tidak akan pernah bisa mendapatkan salah satu daripada dua keuntungan tersebut, tetapi malah mendapatkan penyesalan dari kegelimbangan dosa yang belum ia taubati. Dari Abu Musa Abdillah bin Qais al-Ashri dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada siang hari, dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat pelaku kejahatan pada malam hari, sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Hadis riwayat Muslim. Lalu terkait bagaimana cara kita untuk bertaubat dan apa sajakah syarat-syarat untuk bertaubat? Syarat-syarat untuk bertaubat telah dikatakan oleh seorang ulama ahli tasawuf yang bernama Syekh Jainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Maribari. Di dalam kitabnya Hidayatul Adhiyah terdapat di bait yang ke-17 dan ke-18-nya yang berbunyi, uqlub mataban min nadamati muqali'a wa bi'asmi tarki dhambi fi mastuqabila wa bara'atan min kulli haqqil adami wa lihadihil arkani far'a wa kamila. Bertaubatlah dengan cara menyesalinya, meninggalkannya, dan bertekad tidak mengulanginya kembali di masa yang akan datang, dan membebaskan diri dari hak-hak adami. Maka peliharalah syarat-syarat pertaubatan ini dan disempurnakanlah. Daripada dua bait tersebut dapat disimpulkan bahwasanya persyaratan taubat ada 4 macam. Yang pertama, merasa menyesal atas kesalahan yang pernah dilakukan. Yang kedua,
meninggalkan kesalahan yang pernah dilakukan. Yang ketiga, bertekad tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan di masa yang akan datang. Dan yang nomor keempat, membebaskan diri dari hak-hak adami bila dosa perdosaannya berkaitan antar sesama manusia. Maka dengan 4 macam persyaratan taubat ini, taubat kita akan terstruktur secara prosedur yang ada dan taubat kita akan menjadi sempurna. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah mengatakan, dosa yang membuatmu sedih dan menyesal, hal itu lebih Allah sukai daripada amal kebaikanmu yang membuat dirimu sombong. Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari. Hadis riwayat Muslim. Jika Rasulullah SAW saja yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga, tidak memiliki dosa sama sekali, tidak pernah bermaksiat sama sekali, tetapi Rasulullah tetap meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas ada apakah dengan diri kita yang hanya manusia biasa, makhluk yang hina, hamba yang penuh dengan kedosaan dan kemaksiatan, tetapi kita masih enggan untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin matahari masih bisa terbit esok hari, tetapi belum tentu dengan kita apakah kita akan masih hidup ataupun tidak. Maka bertaubatlah hari ini, karena berkah terindah yang telah Allah berikan adalah kesempatan kita untuk bertaubat. Jadi tunggu apa lagi? Sehitam mana sekalipun sejarah hidup kita, selagi kita masih bernyawa, kita masih berpeluang menjadi ahli surga. Jadi jangan pernah pasrah untuk berubah dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Rasulullah SAW, kebanyakan cerita oleh penghuni neraka itu adalah penyesalan karena mereka menunda taubat mereka. Hadis riwayat Muslim. Sahabat dai dan daiyah yang berbahagia, dari awal hingga akhir dapat kita tarik kesimpulannya bahwasannya meskipun kita pelaku maksiat, pelaku dosa, sebesar apapun dosa kita, tetaplah ampunan Allah jauh lebih besar daripada semua itu. Selagi tenaga masih kuat, badan masih sehat, nyawa belum sekarat, matahari belum terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubat. Bersihkanlah diri kita dengan pertaubatan, sebagaimana seperti pakaian kita. Jika pakaian kita kotor, maka akan kita cuci. Jika sudah dicuci, maka akan kita pakai terus kotor kembali. Sudah kotor, kita cuci kembali, kotor kembali, cuci kembali, kotor kembali, cuci kembali. Begitupun dengan diri kita. Walaupun kita sering bertaubat, namun seringkali juga bermaksiat. Kita bertaubat, kembali lagi bermaksiat. Bertaubat lagi, bermaksiat lagi. Taubat, maksiat, taubat, maksiat, taubat, maksiat, taubat, maksiat. Tetapi tetap berusahalah sehingga pada akhirnya kita bisa mati dalam keadaan bertaubat sebelum maksiat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Nurman Syah Salihuddin At-Tasimi Al-Jawi pamit undur diri. Untuk pidato yang akan saya sampaikan tadi, saya akan tutup pidato dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar swalayan untuk membeli tomat ke Pamangan. Marilah kawan kita segera bertaubat sebelum nanti terlambat dan menyesal di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.